Episode 13, Masa Lalu. In the past, awalnya Delano tak begitu menanggapi Karina karena Delano sadar siapa gadis itu bagi Jeb sahabatnya. Namun suatu hari Karina menghubunginya sambil menangis. Delano yang tak tega mendatangi lokasi Karina di hotel. Delano terkejut mendapati baju Karina sudah sobek di bagian atas hingga dapat terlihat pakaian dalam gadis itu. Delano mendekat tanpa disangka Karina menangis dan memeluk tubuh Delano. Pria itu tidak bisa berbuat banyak, ia hanya diam. Tapi siapa sangka di saat yang bersamaan Jeb datang dan melihat Karina dalam keadaan setengah telanjang memeluk sahabatnya. Jeb langsung menghampiri Delano dan memberikan pukulan telak di rahang Delano. Karina yang terkejut justru meringkuk di atas kasur wajah pucat dan menutup tubuhnya dengan selimut. "Bangsat, lo teman macam apa ha? Karina pacar gue, calon istri gue. Tega lo ya, hardik Jeb. Dengerin gue, dia yang menghubungi gue mana tahu kalau kejadiannya seperti ini." Pekik Delano tak kalah keras, keduanya saling adu pandang dengan tajam. Jeb menghampiri Karina dan menampar gadis itu. Dasar jalang sialan. Jeb menarik rambut Karina hingga kepala Karina mendongak. Namun seketika Delano mencengkram tangan Jeb. "Jangan kasar bro," ujar Delano. "Pergi lo, dia urusan gue." Untuk yang kesekian kalinya, tangan Jeb berhasil menampar pipi Karina hingga menyebabkan sudut bibirnya berdarah. Delano yang iba akhirnya justru melayangkan pukulan pada Jeb dan perkelahian pun tak terelakkan. Karissa, saudara kembar Karina, tersenyum puas melihat saudara kembarnya terjebak dalam situasi yang dia buat. Dia akan merebut Jeb dengan cara licik, seperti sekarang yang sedang terjadi di hadapannya, semua karena ulahnya. "Hahaha, sebentar lagi Jeb akan menjadi milikku Karina. Kau dan pria itu sungguh sangat serasi," gumam Karina, lalu pergi meninggalkan hotel tanpa rasa bersalah. Sejak kejadian itu, Delano bertindak sebagai perlindung Karina, dan entah sejak kapan dimulainya benih cinta mereka tumbuh. Delano memutuskan untuk menikahi Karina, namun sayang pernikahan mereka harus berakhir dengan insiden yang mengerikan itu. Author Pop. Kembali ke rumah sakit. Siang harinya, Lucy membuka matanya. Ia terkejut mendapati dirinya berbaring di brankar yang sama seperti kedua putranya. Lucy langsung terbangun saat mengingat kedua putranya. "Au, kau sudah sadar, aku panggilkan dokter dulu," ujar Delano. Ternyata pria itu menunggu Lucy di kamar rawat inap lain. "Kenapa aku di sini?" "Kau pingsan tadi, kata dokter kau mengalami dehidrasi dan kurang nutrisi. Sepertinya sejak kemarin kau belum makan," ujar Delano. Lucy hanya mengangguk membenarkan. Tak lama dokter datang dan memeriksa Luciana. "Anda harus banyak beristirahat, jangan terlalu memaksakan diri Anda," kata dokter yang memeriksa Lucy. Lucy hanya membalas dengan senyum getir. "Makanlah dulu, setelah itu kembalilah beristirahat." Delano mengusap kepala Lucy tanpa sadar. Lucy segera menepis tangan Delano. "Tolong jaga sikap Anda," kata Lucy. Ia meraih kotak makan yang ada di atas nakas dan mulai menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Wajahnya yang pucat masih terlihat datar, namun degup jantungnya seakan menggema di ruang perawatannya. "Bisakah kau melihat keadaan Devan Dadapin untukku?" tanya Luciana. Ia ingin agar Delano segera pergi dari sana, karena pria itu sudah membuat kerja jantungnya tak karuan. Namun bukannya beranjak, Delano justru meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. "Halo Ma, gimana kondisi Pano dan Vino?" "Mereka baik sayang, dan nanti malam infus mereka bisa dilepas," jawab Diana. Wajah kedua bocah itu juga terlihat senang. Keduanya sedang bermain mainan baru yang tadi sempat Claire belikan untuk mereka. "Bagaimana kondisi Lucy?" Kini Diana balik bertanya. "Kondisinya sudah membaik, bahkan dia sudah memiliki tenaga untuk mengusirku, Ma," adu Delano yang seketika langsung mendapat tatapan tajam dari Luciana. "Haha, dia bahkan sekarang melotot padaku, Ma," sambung Delano.
Diana tak menyangka putranya kini sudah kembali normal, tak seperti dulu, atau mungkin ini karena Luciana dan anak-anaknya. Jika benar begitu, ia akan merestui keduanya untuk bersama, tak peduli jika status Luciana adalah janda. Setelah sambungan terputus, Luciana menghela napas panjang. "Bisakah kau mengantarku menemui Depan dan Davin?" tanya Luciana ragu. "Baiklah, tunggulah dulu di sini, aku akan ambilkan kursi roda untukmu." Delano keluar dari ruang perawatan Lucy. Lucy hanya menatap punggung Delano yang menghilang di balik pintu dengan resah. "Kenapa di saat aku ingin menjauhi luka, justru kini luka itu yang mendatangiku?" gumam Lucy. Sementara itu di Solo, di dalam toko kue milik Mita yang saat itu sedang ramai, wajah Mita, ibu Luciana itu tampak pucat pasi. Di hadapannya kini berdiri sosok laki-laki yang dulu meninggalkan dirinya dalam keadaan mengandung. "Mau apa kau kemari?" hardik Mita. Pria itu tersenyum hangat ke arah wanita parubaya yang tak pernah luntur kecantikannya. "Kenapa kau lari sejauh ini, Mita? Apa tidak cukup jelas ucapanku saat itu untuk menungguku?" Tutur pria itu tegas, namun tak meninggalkan kesan lembut di setiap tutur katanya. "Apa kau pikir aku wanita bodoh, ha? Jelas-jelas kau pergi meninggalkan aku sendirian di sana. Kau yang meninggalkan aku, Suryo. Tapi aku kembali lagi, sayang. Namun kau malah menghilang dan membawa calon anak kita. Pergilah, Suryo, jangan ganggu hidupku lagi," desis Mita. Jujur saja, untuk berhadapan dengan pria ini, langsung Mita masih belum siap. Semua rasa yang dulu pernah ia rasakan kembali menyeruak. Antara marah, rindu, cinta, dan benci semua berbaur. Tapi kenapa pria ini harus muncul lagi di hadapannya setelah sekian lama tak ada kabar beritanya? "Aku hanya ingin tahu di mana anakku berada, Mita." "Anakmu? Jangan mimpi, Suryo," ketus Mita. Setelah sekian lama ia membesarkan Luciana seorang diri, dan sekarang tiba-tiba pria ini mencarinya dan putrinya. "Kau itu lucu sekali, Suryo. Apa kau pikir aku akan membiarkan putriku bertemu denganmu setelah puluhan tahun kau pergi tanpa kejelasan? Pergi dari sini sekarang juga, aku muak melihatmu." Nada suara Mita meninggi, air matanya bahkan mengalir tanpa bisa ditahan. Tapi bukannya melangkah menjauh, Suryo justru mendekat dan mendekap tubuh Mita, wanita yang sangat ia cintai selama ini. "Ampuni aku, Mita, aku benar-benar mencintaimu dan aku mencarimu. Jika kau tidak percaya, kau bisa tanya Diana. Selama ini aku mencari keberadaanmu. Bahkan almarhum suami Diana membantuku mencari keberadaanmu." Almarhum? Mas Galuh meninggal? Suara Mita tercekat di tenggorokan. "Iya, Galuh meninggal karena sakit, tapi kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu," ucap Suryo. "Mita, aku mohon maafkan aku. Selama ini aku mencarimu dan ibumu." Suryo menjatuhkan tubuhnya ke lantai, dan semua pemandangan itu tak luput dari tatapan para pelanggan di toko kue milik Mita.